Padahal siang loh ya, tapi mereka berani ya nampakin gitu kan. Itu apa ya? Hai Sobat Cermin Lawas, berjumpa kembali dengan aku Puan di channel Cermin Lawas. Nah, pada video kali ini adalah video spesial karena kita kedatangan bintang tamu nih. Bintang tamunya siapa? Langsung saja kita sapa. Bang Aris, apa kabar Bang Aris? Kabar sehat, alhamdulillah. Gimana Bang? Aman-aman Bang? Aman banget, sehat. Gimana lo, sehat ya? Sehat Bang. Jadi kemarin kan kita udah pernah ketemu juga ya Bang Aris Ya. di cerita sebelumnya. Nah, untuk cerita yang sekarang, Bang Aris mau cerita apa nih? Untuk yang mau gue bawain cerita kali ini tuh pada tahun 2015, pada saat gue kerja sebagai office boy di salah satu kantor di Jakarta Timur. Oke. Ini tuh menurut gue kantor yang bener-bener gangguannya tuh ekstrim. Karena apa? Karena gue cuma 2 bulan aja nih, gue resign. Langsung resign? Gokil nggak? Iya. 2 bulan langsung resign? Iya, gue udah nggak kuat. Ini serem banget berarti. Ya. Oke. Ini jadi langsung aja kita dengerin seseram apa teror dan ceritanya Bang Aris. Cermin Lawas, kita buka. Shh. Jangan sampai mereka dengar. Jadi gimana nih Bang ceritanya Bang? Oh ya, Puan, jadi kali ini gue mau ngebawain cerita pengalaman gue waktu gue kerja sebagai office boy ya di tahun 2015. Jadi sebelumnya gue tarik ke belakang dulu ya, sebelum gue kerja di tempat ini tuh gue ya biasa lah nganggur ya. Cuman kerja-kerja kadang cuman nggak dapet sebulan gue udah keluar, belum sebulan gue udah keluar gitu kan. Nah akhirnya pada sore itu tuh abang gue pulang kerja nih. Abang gue pulang kerja bawa pamflet selebaran gitu lah. Oh. Terima lowongan kerja gitu kan. Oke. Nah sore itu gue lagi pas di rumah, abang gue ngasih selebaran itu, abang gue bilang, nih coba nih lu ngelamar nih, deket nih dari rumah, karena emang rumah gue kan di Tanjung Barat. Kalau gue untuk ke Jakarta Timur ini Cijantung emang deket banget, paling 10 menit gitu kan. Kata abang gue kan makanya, nih coba nih di Cijantung deket nih, kali aja diterima rezeki lu gitu kan. Nah akhirnya pada malam itu juga ya abis isya lah gue ke rumah teman gue ngurusin CV gue segala macem, fotokopi lamaran kerja gini gue siapin. Nah keesokan harinya langsung tuh gue ngegas ke kantor tersebut, itu di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Gue sampai di sana, gue ditemuin sama resepsionisnya, terus abis itu resepsionisnya bilang, mau ngelamar kerja ya? Iya kak. Ya udah nanti tunggu Mbak Ana ya. Jadi yang nerima gue ini untuk pegawai baru Mbak Ana namanya. Nanti Mbak Ana datang jam 9 kata dia gitu kan. Akhirnya singkat cerita jam 9 Mbak Ana datang, gue ikut ke lantai 2 tuh. Gue dijelasin lah salary gue ini, job desk gue apa aja gitu kan. Nah ternyata di situ emang benar lagi ngebutuhin salah seorang karyawan office boy. Jadi gue jelasin dulu di sini, kantornya ini tuh bisa dibilang 2 PT. 2 PT dalam satu payung. Jadi satu tempat ruko itu 3 lantai, itu ada 2 PT, jadi 2 direktur, jadi masing-masing bos. Jadi di PT yang satu ada office boy-nya namanya Bang Samsul. Nah di gue ini yang kosong, gue lah yang ngisi sebagai office boy di PT yang satu ini. Gitu ya. Jadi satu ruko itu ada 2 PT lah di situ, bergerak di bidang kontraktor. Oke. Habis itu gue dijelasin salary gue, bla 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 bla, gue diamanatin dikasih kunci. Nah job desk gue katanya office boy itu datang kisaran jam 6 sebelum karyawan semua datang. Jadi karyawan itu datang jam 8 sampai setengah 9 umumnya ya, umumnya. Nah udah habis itu singkat cerita, di hari Rabu gue ditugasin suruh datang di hari Rabu, gimana siap Riz? Siap bu gitu kan. Akhirnya gue datang tuh di hari Rabu itu. Di rumah namanya gue antusias lah ya, kerja. Wah dapat kerjaan yang menurut gue, wah kayaknya nih gue banget nih gitu kan, kerjaan yang pengen gue banget nih gitu kan. Nah habis itu gue datang pagi-pagi, sampai di situ gue emang dijelasin sama Mbak Ana, pas lagi gue dijelasin segala rupa job desk gue. Jadi setiap ruangan itu lampunya nyala gitu, tapi gue harus nurunin langsung dari saklar depan. Dari depan ruko itu kan, jadi kantor gue ini berbentuk ruko 3 lantai. Nah pas begitu gue nyampe di kantor itu, gue nyalain saklarnya, gue buka lowering door, gue buka pintu utama nih, lantai 1 kan gue buka. Itu gue masih kayak ya belum mengalami hal apa-apa gitu. Akhirnya kan gue sampai menuju ke dalam itu, gue ke locker, gue buka, gue lepas helm, gue lepas jaket gitu kan. Nah
kan di pantry deket locker gue ini kan ada beberapa galon-galon yang untuk refill ya, galon baru gitu isi ulang. Itu tiba-tiba tuh entah kenapa nggak ada angin, nggak ada apa, itu tuh tiba-tiba 1 galon ya, 1 galon itu kayak ada yang ngebanting jatuh sendiri tuh, dar gitu kan. Gue langsung nengok ke belakang ini kan, wah gila. Ini kan galon mah berat ya? Berat ya, itu Kok ada bisa? 3 atau 4 galon seingat gue ya. Iya makanya. Aneh banget. Aneh kan, terus gue langsung di situ gue langsung berpikir, wah angker nih. Karena gue penakut ya, jujur gue tuh sebenarnya penakut. Karena gue emang belum ngalamin kejadian yang kayak gimana, gue masih biasa aja kan. Gue cuma di dalam hati gue gini, wah angker nih kantor gitu kan. Tapi gue dengan beraninya gue, yaudah gue diriin lagi tuh galonnya. Yaudah gue langsung start dulu di awal lantai bawah. Tapi gue ke lantai atas dulu ya, gue nyalain. Karena kan di lantai atas itu karyawan semua lampu dimatiin ya setiap ruangan. Jadi gue ke atas dulu nih, gue nyalain tuh setiap saklar-saklarnya kan. Baru setelah gue nyalain semua, gue turun tuh, gue start di lantai dasar. Gue nyapu, gue ngapel. Jadi kan gue jelasin lagi ya. Jadi begitu pintu lobi utama ini tuh luas tuh ya, lorong gitu kan, letter L gitu, naik tangga baru tuh di lantai 2. Nah jadi gue di situ gue hanya seorang diri. Jadi yang si Bang Samsul ini tuh dia karena dia mungkin senior ya, dan dia ditugasin mungkin lebih enak dari gua. Di lantai 3 dia cuma multifungsinya cuma buang sampah aja nih, kalau ada yang ringan lah gitu ya. Jadi di situ gue bener-bener sendiri, seorang diri. Akhirnya gue nggak berani ya untuk ngebuka pintu. Jadi gue ya udah tutup aja, karena gue berpikir gini, takut ada entah ODGJ lah masuk sembarangan gitu kan, atau orang nggak dikenal. Jadi gue kunci tuh pintu. Nah udah tuh gue kerja, gue nyapu ngepel. Nah ketika gue mulai ngepel, gue ngedenger nih di atap-atap lantai 2 itu kayak ada orang yang bolak-balik, gimana sih layaknya kayak orang udah mulai kerja, gerubuk-gerubuk, duduk-duduk gitu kan. Gue mikir siapa ya itu kan, cuma udahlah, gue masih berpositif thinking tuh. Masuk dari mana lagi ya dia? Iya makanya gue pikir kan gue cuma sendiri kan di situ kan. Ya udah akhirnya gue lanjutin ngepel gue di lantai pertama, gue naik nih ke lantai 2. Nah di lantai 2 ini gue lihat di ruangan karyawan ini meja memang udah tersusun rapi lah gitu kan, udah pada di tempatnya masing-masing, cuma masih berantakan lah gelas-gelas karyawan gitu kan. Akhirnya gue pindahin dulu ke wastafel, gue lapin mejanya pakai kanebo basah pelan-pelan, meja demi meja kan. Nah ketika gue lagi ngelap itu, jadi di setiap sudut ruangan karyawan itu ada lemari kabinet yang buat nyimpen file-file dokumen gitu. Oke. Jadi ketika gue lagi ngelap meja karyawan itu, gue ngedenger kayak lemari yang buat naruh file ini kayak ada yang ketuk-ketuk gini nih, gitu kan. Siapa lagi tuh? Makanya kan mata gue ini langsung tertuju sama lemari ini, karena gue jelas banget denger sumbernya tuh ketukan itu kayak kan, itu kan besi ya, der. Awalnya gue mikir gini, ya konyol sih, gue mikir apa ini buntut cicak ya. Gue masih, karena gue berpositif thinking ya. Biar nggak takut. Iya, karena gue bener-bener sendiri. Ya udah gue lanjut tuh, udah kelar gue ngelap, gue nyapu kan dari ruangan demi ruangan. Nah gue denger lagi tuh, der gitu kan. Nah nggak lama bunyi itu, jadi kan yang tadi gue bilang setiap PT itu punya GM, General Manager satu-satu, sama Direktur satu-satu kan. Nah ketika gue lagi ngepel itu, gue ngedenger dari ruangan GM gue nih, itu ada kayak benda jatuh nih, wah gitu kan. Wah ya udah gue hampirin dong. Tapi ketika gue menghampiri itu, pas gue, jadi kan ruangan GM gue ini pintunya Yang digeser ya kan. Pas gue geser gini, gue lihat, wah ternyata tuh buku-buku file yang tadi gue lihat. Jadi kan gue ngecek dulu sebelumnya ya, sebelum gue ke ruangan karyawan, gue ngecek dulu, gue buka. Maksud gue buka gitu, gue cuma ngecek aja berantakan gak gitu kan. Gue lihat kan ada di atas. Nah itu jatuh, ternyata itu jatuh file-filenya, kertas-kertas yang di meja GM gue ini. Anjir, ulah siapa itu bang? Itu gue langsung merinding gue. Bener, gue langsung merinding. Gue sambil ngucap gini nih, jangan ganggu gue ya, di sini gue cuma nyari kerja, nyari duit gitu kan. Gue terus dengan perlahan gue angkatin filenya atau kertasnya, gue taruh lagi di tempat semula gitu kan. Gitu udahlah, gue sebisa mungkin gue mikir udah jangan berpikir ini setan enggak gitu kan. Gue tutup lagi, gue tarik, gue lanjut lagi kerja nih. Nah ketika udah semua kelar, nah kan gue ngebersihin ke GM yang satu lagi nih,
ke ruang, jadi ruang GM yang satu ini namanya Pak Denny. Jadi ruangan GM gue ini Pak Denny dia tuh mentok gabung sama kaca para karyawan, jadi kan lebar banget. Nah jadi di satu sisi ada ruangan GM gue nih, kan gue buka tuh pintunya kan, gue buka gitu kan, dia kan kayak pintu buat yang bisa ketahan gitu ya. Entah apalah namanya, gue lupa lah ya kan. Iya, jadi dia langsung jeblak gitu. Iya, blek, dia langsung buka gitu kan. Itu kan gue buka tuh. Nah pas gue buka, tiba-tiba tuh ketutup sendiri tuh. Jenget gitu kan. Udahlah. Itu mah pasti ada yang tutup bang, kalau kayak gitu. Itu kan otomatis dia. Iya, makanya kan gue bilang, kan dia kan kalau begitu kan dia pasti ketahan kan. Iya. Nah udahlah, gue diem aja, gue lanjutin beberes gue. Buku-buku atau file-file yang di meja-meja karyawan kayak Pak Riko, Pak Yuan, Pak Hasan gue beresin. Nah kan meja GM gue ini kan Pak Denny ini kan meja dilapisi kaca ya, itu kayak tek gitu kan, tek. Nah gue saking gue ada gondoknya nih ya kan, Udah kesel iya tadi gue kesel, digangguin. langsung tuh gue lari, gue lihat gitu kan, itu nggak ada siapa-siapa dan suara itu pun udah sama sekali nggak muncul lagi gitu kan. Gue memberanikan diri, padahal gue ketika masuk itu sesuai sama yang GM gue yang satunya lagi tuh, gue merinding tuh. Gila, gue langsung gini, mikiran gue langsung gini, wah gila nih angker, ini kantor nih angker banget nih gitu. Nanti gue pengen nanya lah, gue langsung berasumsi kayak gitu kan. Dan gue pengen nanya nih sama semua karyawan ada apaan sih gitu kan. Udah, itu gue langsung, gue nggak berani untuk ke lantai 3 karena di lantai 3 itu karpet hanya untuk divakum lah ya. Jadi gue pikir mungkin masih bersih, gue udah campur aduk, takut. Gue turun lagi tuh ke lantai 1 kan. Oh Langsung gue ke lantai 1, gue nggak berani lagi buat, ya intinya gue udah, nyali gue udah nggak ada dari situ. Gue langsung turun. Singkat cerita jam 8:30 karyawan udah mulai pada datang satu-satu. Gue nanya lah ke resepsionis si Mbak Vina ini, gue nanya ke Mbak Vina, Mbak, mohon maaf Mbak, Mbak kerja di sini udah lama ya? Gitu. Iya kenapa Riz? Dia saling tanya lah, saling tegur tanya karena dia tahu gue karyawan baru kan. Emang kamu tinggal di mana? Saya di sini. Oh deket ya, katanya Pasar Minggu. Mbak tinggal di sini udah lama, udah lama katanya. Kerja di sini udah lama. Terus gue nanya, Mbak, di sini pernah ngalamin kejadian apa ya? Gue tanya gitu kan, terus kata si Mbak Vina, emang kenapa Riz gitu kan? Emang kenapa Riz? Terus gue langsung mikir, wah pasti nih. Enggak sih diganggu, gue bilang gitu kan. Terus kata Mbak Vina, biasa, mungkin perkenalan, kata dia gitu kan. Mungkin perkenalan aja Riz. Iya sih Mbak, cuman emang serem banget kayaknya gitu kan. Udah jangan dipikirin, yang penting kamu nyaman kerja di sini. Karyawannya enak-enak kok, kata dia gitu kan. Udah, singkat cerita siang, ya seperti biasa lah job desk gue, karyawan pada butuh beli makan, gue yang beliin kan, beli sate segala macem, gue disuruh sama direktur gue. Sampai singkat cerita sore, gue nggak ngalamin tuh kejadian apa tuh. Sampai gue beres-beres bersih-bersih kan, cuci gelas masing-masing, gue nggak ngalamin. Pulang lah tuh gue. Nah keesokan paginya, di sini yang bikin gue bener-bener, menurut gue ini kacau juga sih ketika, jadi kan yang tadi gue bilang, jadi setiap gue datang tuh gue nyalain saklar dulu kan, gue nyalain saklar dari depan, gue buka pintu rolling door itu. Nah kan gue buka pintu itu kan gue selalu salam ya, maksud gue assalamualaikum gitu kan, meskipun pelan gue buka assalamualaikum. Nah di sini gue mulai gila sih, gue kayak ngedenger banyak beberapa anak kecil yang kayak 5-6 orang lah menurut gue ya, itu dia kayak dia naik angkat tuh. Itu terdengar tuh di kuping gue, sumber gue denger banget, kayak dia tuh entah dia kaget ngeliat manusia atau dia ngeliat cahaya kan. Gue buka pintu kan pasti kan cahaya kan kelihatan kan dari luar kan, assalamualaikum. Itu gue kayak denger mereka kayak bareng-bareng kayak lagi main, takut gitu naik ke atas. Gitu kan. Waduh, di situ gue nggak berani masuk. Sampai kan di depan kantor gue itu ada warung Bude ya, gue manggilnya biasanya Bude kan. Sampai budenya itu nanya gini, kenapa Mas Aris gitu kan? Enggak Bude, gue nggak mau ngomong, gue takut kan, gue nggak enak. Akhirnya gue sebatang tuh gue ngerokok, gue bingung nih, gue masuk nggak ya? Gue di situ gue udah pikiran tuh. Tapi ini emang tuntutan gue kerja gitu kan, kerjaan. Udah bismillah lah. Gue matiin rokok, gue masuk tuh. Seperti biasa gue lepas helm, lepas jaket kan. Ya udah gue kunci lagi pintu utama. Gue naik nih ke lantai 2. Nah kemarin kan sebelum gue pulang kan gue selalu ngerapin bangku-bangku para staff karyawan ya di mejanya masing-masing gitu kan, gue masukin gitu. Nah ketika gue nyalain lampu itu, lu percaya nggak, itu bangku-bangku 4 atau 5 karyawan tuh udah pada berserakan di lantai. Waduh. Ya kan, gue langsung wah gila nih. Ya udahlah, gue tetap gue nggak berpikir macam-macam. Gue beresin lagi, gue diriin. Ya udah,
gue cek gue buka ruangan GM gue, ya udah gue turun lagi ke bawah, gue nyapu, gue ngepel, gue nggak ngedengar aktivitas lagi tuh kayak di hari pertama kemarin. Langsung naik gue. Nah gue pikir kan kemarin gue nggak ngebersihin lantai 3 ya yang di vakum, ya udah gue berani buat vakum nih. Selesai gue di lantai 2, gue alhamdulillah aman-aman aja, nggak ngedenger sesuatu apapun. Udah gue memberanikan diri, menurut gue oke, mungkin kemarin lo emang baru ngeliat gue nih gitu kan. Gue naik lah ke lantai 3, gue nyalain vakum, gue ambil di gudang, gue nyalain vakum. Udah tuh gue ruangan meeting kan emang karpet tuh luas kan, gue ruangan meeting gue vakum semua tuh. Nah ketika gue lagi di pojok ruangan meeting ini tuh tiba-tiba tuh mesin vakum gue tuh mati. Anjir. Iya kan? Itu gue masih 6:30 ya, lu bilang pagi ya udah siang gitu loh ya. Tapi gue mikir gini, ini ada apaan sih gitu kan. Terus gue ngeliat, nah itu kan ada tombol on off ya. Itu off, berarti kan gue dimatiin. Iya berarti kan dicetekin. Iya berarti kan ada yang nekan gitu kan, yang tekan itu kan. Udahlah, gue onin lagi kan. Terus gue buka dulu mesinnya kan, nggak bau kabel kebakar gitu kan. Udah gue tutup lagi, gue nyalain on, ya nyala, hidup lagi gitu kan. Gue lanjut, gue baca doa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Udah gue lanjut lagi tuh, bunyi lagi tuh, tek gitu kan, mati lagi nih vakum gue. Aduh. Gue itu pada saat itu gue langsung mikir gini, turun Riz. Gue udah mikir gitu tuh, gue turun kayaknya nih, gue harus turun ya. Enggak, gue masih mau lanjut gitu kan. Nah gue nyalain lagi, mungkin gue merasa tertantang lah. Gue nyalain lagi, gue vakum lagi. Tuh percaya nggak tuh, merinding gue. Tuh kabel gue tuh kayak ada yang lepas. Menarik. Iya. Jadi kabel vakum itu mungkin dia udah kesel juga ngeliat gue kan, nggak turun-turun gitu kan. Dia kayak tak gitu kan. Pas gue ngeliat kabel gue copot itu lepas, gue langsung cabut ke bawah. Gue ngarapin lagi tuh. Gue ngarapin tuh vakum udah di tempatnya itu aja udah. Gue langsung turun tuh. Gue mikir gini, ntar gue nungguin Bang Samsul aja lah gitu kan. Nah begitu Bang Samsul nyampe, gue jelasin kan, Bang maaf Bang, gue lantai 3 nggak sampai beres gitu kan. Emang nggak beres? Bang gue diganggu Bang. Nah Bang Samsulnya cuma ketawa ya kan. Kenapa gitu kan? Kenapa Riz diketawa-tawa tuh? Wah Bang, kacau banget ya, angker banget nih kantor. Kagak udah, masa nggak apa-apa ya sama gue yang ke atas. Nah pas gue ke lantai 3 sama Bang Samsul ini, ya emang gue melihat letak si vakum gue ini emang seperti yang tadi gue tinggal gitu maksudnya. Tapi emang ya biasa aja udah, gue nggak merasa yang tadi gue merinding gitu kan. Tadi tuh selama gue di ruang meeting itu gue merinding banget tuh. Makanya gue udah nggak kuat, gue cabut langsung gitu kan. Hawanya kayak udah beda gitu. Udah gila lah, udah kayak pengap gimana sih, kayak kita di dalam bis banyak orang gitu. Terus gue bilang lah semua yang gue alamin sama Bang Samsul ini dari awal kemarin gue mulai kerja kan. Udah nggak apa, gini. Iya Bang. Udah singkat cerita. Nah siang lah, makan siang. Seperti biasa gue disuruh. Nah esokannya sampai ketemu sore gue nggak ngalamin kejadian apa-apa tuh. Gue pulang. Nah dan kebetulan emang jadi kalau misalkan kayak ada karyawan yang lembur, nah gue tuh nunggu karyawan. Tapi untungnya selama gue 2 hari kerja ini nggak ada yang lembur. Akhirnya gue pulang tuh jam 5 sore lah gue pulang. Udah pada pulang. Nah singkat cerita 3 hari kemudian ketika gue buka pintu di ruang utama itu, di lobi utama, gue nggak ngedengar seperti yang di hari kedua kemarin. Gue pas gue ngucapin salam assalamualaikum, itu sepi aja, senyap gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Gue mikir kayaknya aman nih, gitu kan? Kayaknya aman nih. Udah, gue lepas helm lagi, jaket seperti biasa, gue naik ke lantai 2, gue lihat semua kemarin kursi-kursi karyawan tuh di stafnya masing-masing, di ruangannya masing-masing gitu, di mejanya masing-masing lah. Udah nggak berantakan lagi? Nggak berantakan. Gue nyalain lampu mereka, oke aman, gue turun ke bawah. Gue nggak berani lah ke lantai 3. Biarin lantai 3 masih gelap, udah amat, gue nggak mikirin nih kan. Biar Bang Samsul. Iya, gue nggak mikirin tuh karena gue udah takut. Gue ke lantai 2. Nah, di sini nih, ketika gue mulai ngepel, jadi kan di setiap ruangan itu kan lurus gini ruangan gue, itu ada pantry sama toilet, ya kan. Nah, begitu zigzag ini L naik gitu ke lantai 2. Nah, jadi gue membelakangi toilet nih, ya kan. Ketika gue lagi ngepel, itu percaya nggak lo? Jadi kan gue naruh ember pelan kan emang di toilet ya, ya kan. Gue peres, gue baru lanjut gitu kan ya. Kan emang gue buka, ya kan, karena kan gue tahu itu ada ember gue, nanti gue bakal bolak-balik gitu kan. Nah ketika gue lagi ngepel tuh kayak ada yang pamol, kayak ada yang ngebanting, dang gitu kan. Gue bilang ini, gila, gue bilang sampai kayak gini anjir. Nah gue pikir, gue samperin. Nah pas ketika gue nyamperin tuh, gue emang tuh ngerasa tuh kayak ya
gue tau lah kalau mungkin mereka emang ada di situ gitu kan, karena gue merasakan diri gue nih kayak udah beda banget, udah merinding gitu kan. Wah gila juga nih, gue bilang pagi loh, jam 6 loh, setengah 7 lah. Udah habis gitu gue selesain buru-buru, gue naik ke lantai 2 nih. Nah gue mikir gini kan ya, gue mau bikin teh dulu lah di pantry di lantai 2 kan tadi gue bilang, jadi setiap ruangan itu ada pantry kan. Gue ke pantry dulu nih, gue sambil ngeliat ruangan aman-aman aja, udah gue bikin teh dulu nih. Nah ketika gue bikin teh, lu percaya, jadi toples gula ini untungnya habis gue ambil ya. Nah kan gue geser tuh ya, tapi nggak gue taruh di tempatnya gitu, maksud gue ya udah asal aja dulu gitu kan. Gue ngaduk nih, itu dia nggak geser tuh ya, cuma nggak drastis parah banget, cuman seret gitu kan. Tapi kan berasa ya. Iyalah kan, pandangan gue kan masih tertuju ke ke toples sama gelas gue kan. Bergerak. Gue sampai di situ gue udah ciut banget nyali gue mau gini. Udah dong, jangan kayak gini, gue tau lu ada gitu kan. Udah gue di sini kan cuma nyari rezeki gitu kan. Tolong lu jangan ganggu gue gitu kan. Gue penakut nih, gue mau bilang gitu kan. Ya udah gue sambil nunggu dingin teh gue ngelanjut tuh kerja tuh. Gue ngelanjut kerja. Nah jadi kan di ruang staff ini kan ada TV LED besar ya. Gue nggak tahu lah berapa ini, pokoknya besar lah. Nah ketika gue mulai ngelapin meja-meja karyawan pakai kanebo basah, itu tiba-tiba tuh, lu percaya nggak, TV itu nyala dengan sendirinya dan itu volumenya langsung kayak bertahap naik. Wah, gue bingung kan, gue nggak tahu. Parah banget itu. Gue nggak tahu kan, yang namanya karyawan sering nyalain TV terus taruh remote-nya di mana gitu kan. Gue sampai bingung. Wah gila nih, gue bilang di mana nih remote? Gue udah panik kan, remote di mana nih? Gue nyari-nyari kelacinya Pak Hasan kemana-mana kan ke meja. Akhirnya gue nemuin tuh, gue langsung matiin. Saat itu juga gue langsung berpikir ini, positive thinking gue, apa emang ini di timer? Gitu kan ada tuh kan TV yang di timer mati hidup gitu kan. Gue masih berpositive thinking, apa emang ini TV tuh di timer sama karyawan iseng lah gitu apa gimana gitu kan. Udah gue lanjut kerjaan gue, udah sampai lantai 2 gue kelar, gue minum teh gue bawa tuh teh gue ke bawah. Gue nungguin Bang Samsul nih. Bang Samsul datang, aman Riz, aman bang. Gue bilang aman aja dah. Nah begitu yang staff Pak Riko, Pak Hasan ini pada datang, gue baru nanya tuh, Pak maaf Pak sebelumnya, kenapa Riz? Pak itu TV yang di ruangan Bapak itu, yang di ruangan staff itu, yang 15 staff itu emang di timer ya? Di timer gimana? Iya maksudnya dinyalain dengan sendirinya gitu. Ntar kalau misalkan jadi kalau mau nyetel jadi nggak capek-capek lagi, pencet power, gue bilang gitu kan. Ah enggak, emang apa Riz? Wah Pak, tadi nyala sendiri Pak, gue bilang gitu kan. Tadi nyala sendiri Pak, sumpah lu. Iya Pak, udah nggak kenalan gitu. Nah kalau menurut gue sih kayaknya karyawan-karyawan di sini tuh udah biasa, udah tahu gitu. Iya. Tapi mereka nggak mau menceritakan lebih, takutnya gue nggak kuat atau nggak nyaman gitu kan. Ya udah lah singkat cerita udah beres kelar di situ gue perbincangan gue, ngobrol. Beranjak siang gue seperti biasa tuh disuruh beli makanan sama bos gue sama para karyawan. Nah ketika jam 2 siang gue udah waktunya istirahat dong nih. Gue habis makan, gue ngerokok keluar, gue masuk tuh, gue ngadem lah di ruangan resepsionis tuh, di meja resepsionis gue ngadem. Jadi kan ini meja resepsionis, ini ada kursi panjang. Nah gue menjurus terhadap lorong. Jadi di setiap lorong itu ada ruangan direktur operasional gue, direktur ke GM gue gitu kan, GM satu lagi. Nah, jadi kan ada 2 ruangan itu, pantry. Di sini ada ruangan direktur 1, naik lantai 2 gitu kan. Jadi sudah ada 3 ruangan lah ininya gitu kan. Ketika gue lagi duduk begini ngobrol sama Mbak Vina, nah tiba-tiba nih ekor mata gue nih kayaknya nih pengen ngelihat sisi lorong ini gitu kan. Pas gue ngelihat sisi lorong ini, tuh gue ngelihat slow motion asap keluar dari ruangan direktur operasional gue nih, Pak Sarijal ini. Keluar gitu, gue masih ngeliatin tuh, gue belum ngadu, gue belum bilang lah. Gue masih ngeliatin, gue masih terpaku sama asap itu keluar dari celah pintunya. Dia bergerak gitu? Bergerak, dari atas celah pintu. Dari atas celah pintu dia keluar gitu, terus dia ke atas. Gue langsung penasaran, gue langsung bilang sama temen gue, si Mbak Vina ini, Mbak, gue ke atas dulu ya gitu. Gue mau ke ruangan Pak Riko. Ada apa nih? Enggak gitu. Karena gini, yang nggak masuk akalnya ruangan direktur operasional gue ini sama GM gue ini kan kalau nggak ada orangnya kan dikunci dan lampu dalam keadaan mati. Jadi yang megang kunci itu semua gue setiap ruangan. Jadi kalau ada GM gue datang minta kuncinya. Iya Riz,
Nah, gue yang buka kunci, gue yang nyalain lampu, mereka baru duduk gitu kan. Jadi kalau nggak ada mereka nggak datang atau mereka lagi kerja di luar, ya itu dalam keadaan mati. Dan posisinya itu dalam keadaan mati, nggak ada sama sekali, nggak ada orang. Gue penasaran, gue naik, gue ke ruangan Pak Riko yang operator CCTV kan. Misi Pak gitu kan, misi Pak, maaf Pak ganggu Pak. Ya ada apa Riz? Nah gue mau ngecek lah, karena kan di lorong itu kan menyorot banget tuh CCTV kan. Pak, boleh lihat CCTV nggak? Gue bilang bisa di play nggak, diputar ke jam tadi jam 14 sekian, gue lupa lah jam 2 berapa gitu kan. Lu ngeliat penampakan ya? Oh tadi gitu kan. Iya sih, coba nggak tahu sih ini apa emang asap apa gimana sih gitu kan. Nah dilihat tuh di rewind dari pagi ya kan, di rewind sama dia sampai siang. Pas gue bilang jam itu emang kelihatan banget ketangkap kamera CCTV. Jadi kalau yang gue lihat tadi dia nggak berbentuk, tapi pas di CCTV itu dia kayak keluar dari celah atas pintu ruangan direktur operasional gue, naik, dia ngebentuk kayak besar gitu, tapi putih ya, kayak asap orang-orang pada umumnya ngerokok lah. Dia putih bentuk, dia naik dong. Terus di sini kan ada Pak Riko sama Pak Iwan ya, dia sampai ngomong gini, gila juga ya kok, dia sampai berdebat lah. Padahal siang loh ya, tapi mereka berani ya nampakin gitu kan.